Halo, selamat sore semua teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu mendukung saya. Jadi kali ini saya akan langsung aja menjawab pertanyaan beberapa teman kita ya. Pertanyaannya sebenarnya anak-anak muda ya. Ini nanya ke kanan, ke kiri, tapi pada intinya adalah kapan kita kalau senggama itu tidak hamil. Pertanyaan itu muncul pada saat teman-teman kita yang mau hamil begitu, itu di video yang itu tuh, mau hamil kapan kita mesti senggamanya begitu. Lalu ada beberapa pertanyaan yang dibalik ya, nanya komen. Jadi kalau misalnya kayak begini udah hamil dong dok, begitu kan. Nah disitulah muncul lagi balasan-balasan diskusi yang ternyata ini memang teman-teman kaula muda kita ya, kaula muda kita yang ya sebenarnya membutuhkan juga sebenarnya penjelasan semacam ini. Nggak mau ngajarin yang jelek juga ya, tapi namanya ilmu ya semacam itu. Kalau kita tahu kapan ini harinya ya kita tidak akan hamil pada saat senggama ya. Nah masalah nanti ini digunakan baik atau tidak ya itu belakangan, tetapi yang paling penting ini adalah pengetahuan. Secara umum ya, apabila siklusnya normal ya, teman-teman itu tidak boleh senggama pada saat hari ke-8 sampai ke-19. Hari ke-8 ke-19 ini tahunya dari mana? Itu adalah dari haid hari pertama. Ya, jadi kalau misalnya tanggal 1 teman-teman ada mulai haid, itu sudah dihitung hari pertama ya. Berarti nanti tanggal 8 teman-teman nggak boleh. Kalau misalnya haidnya itu tanggal 5 ya hitung aja tuh. Pokoknya tanggal 5 itu hari pertama. Hari ke-8 udah nggak boleh, 19 sampai 19 itu udah nggak boleh. Ya, pada saat itu apabila memang ternyata sange sekali, disiapkanlah kondom ya. Dan memang juga itu jauh lebih dianjurkan dibanding teman-teman menghitung semacam ini. Tetapi kenyataannya kan selalu datangnya telat, semuanya itu telat. Sudah kejadian baru nanya di channel saya, itu banyak sekali ya. Memang makanya ini saya mesti jelaskan lagi biar pengetahuan ini teman-teman semua dapat ya, bahwa yang itu tadi 8 sampai ke 19 teman-teman itu tidak boleh apabila siklus haid teman-teman normal. Normal ini adalah tiap bulan dapat, tapi juga ada range-nya, yaitu kalau dihitung dari haid ketemu haid yang sebelumnya itu jaraknya tidak boleh mesti sekitar 26 hari sampai 32 hari. Kalau lebih atau dikurang dari 26 itu tidak boleh, atau lebih dari 32 ini agak sedikit berbeda, tidak bisa pakai yang ini. Kalau ternyata siklus haid teman-teman ada misalnya yang 35 hari, ada yang 34, atau pokoknya lebih dari 32 hari ya, teman-teman bisa menggunakan siklus haid yang terpendek itu dikurang 18, hari terpanjang itu dikurang 11. Jadi kalau misalnya haid terpendeknya misalnya adalah 28 hari, haid terpanjangnya 35 hari, dikurangkan itu. Yang 28 dikurangkan 18, yang 35 misalnya dikurang 11. Jadi kalau misalnya 28 misalnya dikurang 18 hari ke-10, yang 35 itu dikurang 11 jadi 24 ya, itu tidak boleh. Jadi hari 10 sampai hari ke-24 itu tidak boleh. Mudah ya, ini tidak boleh salah hitung, tetapi memang akan lebih mudah kalau memang menghindari semacam ini, atau misalnya kecelakaan misalnya ya memang jauh lebih sulit kita untuk hamil sebenarnya ya, karena yang menjadi permasalahan itu adalah ya kita kalau mau hamil itu lebih sulit, karena memang yang bukan lebih sulit ya, yang selalu menjadi ditanyakan itu, dok belum hamil-hamil kita akan mengejar supaya hamil tuh gimana gitu kan ya. Itu lebih banyak yang nanya semacam itu, tetapi yang sial anak muda juga nggak tahu-tahu gimana juga ya bisa saja hamil ya, karena memang kemungkinannya kan ya kapan ketemu. Kalau anak muda kan biasanya kan yang penting ada kesempatan begitu. Kesempatan itu nggak hitung lagi itu haid hari keberapa ya. Jadi ya lebih bagus kalau nggak bisa ngitung begini, enaknya sedia payung sebelum hujan. Kambi-kambi kondom atau yang lain semacam itu ya. Nah semoga di sini teman-teman jelas. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu mendukung saya. Akhir kata saya Dr. Ras mengucapkan terima kasih.